Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, sebelum kita mulai, ada baiknya di-subscribe terlebih dahulu, serta jangan lupa like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 433. Apa generasi kedua yang kaya raya tidak punya mobil? Morgan tidak menyangka bahwa teman-teman Rosa itu berencana pergi ke restoran di Villa Onsen Horizon untuk makan. Tempat itu justru merupakan wilayah kekuasaan Morgan. Jika Heru dan karyawan lainnya melihat Morgan, mereka pasti akan mengenali Morgan. Pada saat itu, Morgan tentu harus memberi penjelasan pada Rosa dan mencari alasan yang tepat. Morgan selalu merasa cemas setiap kali dia harus memikirkan hal-hal semacam itu. Rosa sendiri juga kaget karena dia tidak menyangka teman-temannya itu akan mengajak ke Villa Onsen Horizon. Mereka baru saja datang ke Surabaya dan ingin makan di Villa Onsen Horizon. Meskipun Rosa bukan orang asli Surabaya, tetapi dia tahu betul tentang Villa Onsen Horizon sangat mahal. Jika begitu banyak orang yang makan di sana bersama, setidaknya itu akan menelan biaya puluhan juta hanya untuk makan. Meskipun Rosa punya banyak uang, tetapi dia tidak ingin membuang-buang uangnya di tempat seperti Villa Onsen Horizon. Rosa ragu-ragu sejenak dan berkata dengan senyum canggung di wajahnya, "Tidak semua orang bisa masuk dan makan di Villa Onsen Horizon. Aku rasa lebih baik kita pergi ke tempat lain untuk makan bersama Rosa. Bukankah pacarmu sangat kaya? Apa dia akan peduli dengan uang untuk makan di Villa Onsen Horizon?" Tukas Livia belak-belakan dan sikap yang terbilang sangat tidak sopan. "Ya, Rosa, kita semua pernah mendengar bahwa Villa Onsen Horizon adalah restoran terbaik di kota Surabaya. Akhirnya kami bisa datang dan berkunjung ke sini. Apa salahnya jika kamu mentraktir kami makan yang lumayan mahal? Lagi pula uang makan di Villa Onsen Horizon tidak akan sebanyak hadiah yang kamu dapatkan saat melakukan siaran langsung." Nadine, teman Rosa yang lain juga menimpali Olivia. Morgan sebenarnya ingin membujuk orang-orang ini untuk tidak pergi ke Villa Onsen Horizon. Bagaimanapun, Morgan pernah makan di Villa Onsen Horizon sebelumnya, dan sebagian besar staf mengetahui identitas Morgan. Jika mereka melihat Morgan, dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya, meskipun dia mau. Namun, Rosa melihat bahwa teman-temannya telah mengatakan demikian, dan jika dia masih menolak, dia tentu akan sedikit malu. Jadi dia tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan mereka. "Baiklah, karena semua orang ingin pergi ke Villa Onsen Horizon, maka ayo kita ke Villa Onsen Horizon," ujar Rosa sedikit enggan. Rosa tentu saja tidak tahu tentang kekhawatiran Morgan saat ini. Dia hanya menolak sebelumnya karena dia tidak ingin membuang-buang uang. Ketika Morgan melihat Rosa setuju, tatapan matanya semakin tak berdaya. Dia awalnya berencana untuk menimpali kata-kata Rosa, kemudian membantu Rosa dan teman-temannya untuk mencari restoran yang juga lebih baik dari Villa Onsen Horizon. Akan tetapi dia sama sekali tak menyangka bahwa Rosa akan setuju dengan begitu mudah. Baguslah, aku tahu kamu yang paling baik, Rosa." Nadine berteriak sangat gembira setelah melihat Rosa setuju. Bagaimanapun, perempuan adalah makhluk yang suka pamer. Mereka merasa bahwa jika mereka bisa pergi ke Villa Onsen Horizon untuk makan, mereka akan sangat senang. Ketika Morgan melihat bahwa semua orang terlihat sangat bahagia, dia tentu saja tidak akan mengatakan apapun lagi. "Ayo segera pergi dari sini, aku sudah mulai lapar sekarang." "Rosa, di mana mobilmu diparkir? Ayo pergi ke Villa Onsen Horizon sekarang," teriak Jessica tiba-tiba. Rosa tertegun sejenak, lalu segera menjawab dengan sedikit malu, "Morgan dan aku tidak membawa mobil ke sini. Kita naik taksi saja." Setelah mendengar kata-kata Rosa, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung. "Rosa, tolong berhenti bercanda. Bagaimana mungkin kalian tidak menggunakan mobil ke sini? Morgan sangat kaya, kan kenapa kalian malah naik taksi?" tanya Jessica dengan ekspresi seolah tidak percaya. Bagaimanapun, di mata mereka, Morgan saat ini adalah crazy rich yang bisa memberi hadiah miliaran rupiah dengan santai. Bagaimana mungkin seorang crazy rich seperti dia tidak memiliki mobil? Orang seperti itu tidak hanya harus memiliki mobil, tetapi juga memiliki mobil mewah. Baru saja mereka membayangkan mobil seperti apa yang dikendarai Morgan, tetapi tidak disangka Morgan dan Rosa justru datang dengan menggunakan taksi. Rosa adalah wanita yang sangat sederhana. Dia tidak terlalu memikirkan ketika dia mengatakan kata-katanya tadi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu dari Jessica, dia seketika tampak bodoh. Untuk sesaat, dia tidak tahu menjawab kalimat ini. Wajar saja jika mereka berpikir bahwa Morgan, pria generasi kedua yang kaya, harus memiliki mobil sendiri. Rosa tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, tentu dia akan menyewa mobil untuk Morgan. Akan tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang.
Namun ketika Rosa merasa malu, bingung dan tak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Jessica, Morgan tiba-tiba menjawab dengan nada tenang, mobilku tertabrak kemarin, dan sekarang sedang diperbaiki di dealer. Oh, jadi begitu. Ketika Jessica mendengar jawaban Morgan, dia tiba-tiba tersadar akan sesuatu. Lalu dia menatap Morgan dan terus bertanya, mobil apa yang kamu miliki Morgan? Lamborghini. Morgan menjawab dengan enteng. Setelah mendengar kata-kata Morgan, semua orang menunjukkan ekspresi kaget, dan mata mereka terbuka lebar, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Morgan akan mengendarai Lamborghini. Morgan tidak berbohong saat ini. Lagi pula, beberapa hari yang lalu Morgan memang membeli Lamborghini, meskipun saat ini telah dia berikan kepada Chana. Jika orang-orang ingin melihatnya, Morgan dapat meminta Chana untuk membawakannya ke sini. Saat ini dia akan menjelaskan kepada Rosa bahwa itu adalah mobil yang dia pinjam. Jika Morgan bisa mengatakan bahwa villa yang disewa Rose adalah milik temannya, dia juga bisa mengatakan hal yang sama tentang mobilnya. Jadi Morgan tidak khawatir akan mengungkap identitasnya. Sementara Rosa merasa Morgan hanya membual di sini, dan dia tidak akan terus membiarkan Morgan mengobrol dengan teman-temannya seperti ini. Jadi dengan cepat berkata, baiklah, berhenti mengobrol di sini, ayo pergi, atau Villa Onsen Horizon akan segera tutup. Ya, ayo cepat pergi, jika Villa Onsen Horizon tutup, kita tidak akan bisa makan. Nadine tidak peduli jenis mobil apa yang dikendarai Morgan. Yang dia pikirkan kali ini adalah pergi ke Villa Onsen Horizon untuk makan karena perutnya sudah keroncongan. Di bawah arahan Rosa, mereka kemudian berkendara langsung ke arah Villa Onsen Horizon dengan 2 taksi. 4 wanita berada di satu mobil, sementara Morgan di mobil lain bersama dengan 2 pemuda lainnya. Sepanjang jalan, Victor dan Gilang, 2 pemuda yang duduk di mobil yang sama dengan Morgan, telah aktif mengobrol dengan Morgan, dan mereka juga berbicara dengan sangat sopan. Meskipun penampilan Morgan hari ini membuat mereka sedikit kecewa, tetap mereka berdua masih menganggap Morgan sebagai generasi kedua yang super kaya, dan tentu saja mereka akan mengambil inisiatif untuk menyenangkan Morgan. Morgan tahu dalam hatinya apa yang mereka berdua pikirkan, jadi dia hanya menanggapi mereka dengan beberapa patah kata saja. Gilang dan Victor menganggap kepribadian Morgan sangat dingin. Setelah melihat Morgan tidak mau berbicara, mereka pun tidak ingin melanjutkan pembicaraan dengan Morgan dan memilih untuk duduk diam di dalam mobil. Namun nyatanya, Morgan tidak suka berbicara bukan karena sifatnya yang dingin, melainkan dia sedang memikirkan bagaimana Carol menjelaskan semuanya kepada Rosa jika dia benar-benar mengungkap identitasnya di Villa Onsen Horizon nanti.